Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah Allah masih berikan umur panjang ya untuk bisa kembali melanjutkan pembelajaran kupas tuntas lafat-lafat pelik yang ada di dalam Al-Quran ya. Sudah sampai surah Yusuf ya, surah Yusuf sekarang ya. Kemarin surah Hud sudah selesai ya, surah Hud sudah selesai. Jadi sekarang kita lanjutkan di surat yang baru ya, sudah surat yang ke-12. Jadi ini sudah surat yang ke-12 ya. Surat yang pertama sampai yang ke-11 ya bisa dilihat di YouTube ya, sudah terupload semuanya. Baik, tidak perlu panjang lebar, kita langsung mulakan saja ya. Seperti biasanya kita akan membahas lafat-lafat pelik sesuai dengan yang ada di buku ya. Jadi kalau ada yang dianggap pelik yang di luar buku ya, jika belum disampaikan ya, silahkan bisa ditanyakan ya, silahkan bisa ditanyakan. Baik, di surah Yusuf ya, di surah Yusuf ini lafaz yang dianggap pelik ya, pertama kali adalah di ayat yang pertama, yaitu di huruf-huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah atau huruf pembuka surat. Nah, sepertinya bagi sebagian yang lain ya, ini cukup mudah ya. Tapi ternyata bagi sebagian yang lain bisa dikatakan ya tidak mudah juga. Bahkan bagi yang sudah lancar pun ya kadang hilaf di tempat-tempat seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan ya, di sini ada tiga huruf ya. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga adalah ro ya. Yang ketiga adalah ro. Alif dia cukup dibaca alif ya. Kemudian lam, nah, lam ini dia masuk dalam kalau hukum tajwidnya mad lazim ya. Mad lazim mukhafaf harfi ya. Atau kalau di buku yang lain kadang ada yang menyebut mad lazim musba ya, musba mukhafaf harfi. Nah, nggak ada salahnya ya, silahkan ya. Mana yang lebih mudah atau mad lazim harfi mukhafaf ya sama saja. Nah, karena di sini mukhafaf, maka dia dibaca dengan ringan ya. Mukhafaf itu artinya ringan. Nah, sehingga tidak perlu ada penekanan yang lebih khusus saat melafadzkan ayat ini ya. Kemudian roknya, ya ini juga kadang ada yang salah ya. Dianggapnya itu juga mad lazim. Ya. Padahal ini bukan mad lazim ya. Roknya itu adalah mad tabi'i ya. Mad tabi'i harfi ya. Mad tabi'i harfi. Maka cukup dibaca dua harokat. Nah, dan perpindahan antara lam menuju ro, nah, itu tidak ada gunnahnya ya. Nah, tidak ada dengungnya, maka tidak perlu ditahan terlalu lama.
Jadi bukan alif lam ro. Nah, itu keliru ya. Masih ada beberapa yang seperti itu. Nah, maka ini perlu disampaikan. Bahkan ada juga yang alif lam ro. Ada penekanan saat berpindah ke huruf ro. Itu juga kurang tepat ya. Karena ini bukan mutsakol ya, tapi ini mukhaffaf. Maka cukup dibaca ringan, panjangkan 6 harokat, kemudian langsung berpindah ke huruf ro yang dia panjangnya 2 harokat. Alif, lam, ro. Nah, seperti itu. Cukup seperti itu. Dan ro-nya tebal ya. Ro, ro, ar, ro ya. Nah, perhatikan di sini ro-nya, mulutnya tetap membuka. Bukan ro, ro. Mulutnya tidak monyong ya, tidak manyun. Karena ro-nya berharokat fathah. Semua yang fathah, maka dia pengucapannya adalah dengan membuka mulut ya, membuka mulut. Nah, itu lafat-lafat yang dianggap pelik. Yang pertama di surah Yusuf ya, di surah Yusuf. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Setelah ayat yang pertama, kalau di buku ini dia langsung ke ayat yang ke-8 ya, ayat ke-8. Nah, ayat ke-8 yaitu pada lafat ini ya. Nah, lafat mubinin dan uqtulu. Nah, begitu. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama ya, ketika kita wakaf di sini ya, wakaf di ayat yang ke-8, maka ini hukumnya berubah menjadi mad arid lisukun ya, mubin ya. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat ya, asal konsisten. Konsistennya bagaimana ya? Konsisten dalam satu kali duduk membaca Al-Quran. Jadi pertama kali membaca ya, pertama kali mengucapkan isti'adah, kemudian sampai mengakhiri bacaan. Nah, itu harus konsisten. Nah, nanti kalau nanti sore atau nanti malam atau besok pagi membaca lagi, maka itu silahkan ya, bisa menggunakan durasi yang lain ya. Nah, tapi harus konsisten. Nah, jadi kemarin ada yang salah ini ya, memaknai konsisten. Berarti kalau saya sudah pakai 4 seumur hidup, mat aritnya harus 4 terus. Enggak. Nah, jadi ada batasan dalam satu kali duduk membaca Al-Quran. Jadi tidak selamanya ya. Seperti itu. Nah, ini kalau di wakaf ya. Kalau di wakaf mubin menjadi mat arid disukun. Kemudian ini kalau kita wakaf berarti awal ayat hamzah wasolnya ini diharokati dhammah. Sehingga terbaca uqtulu ya, uqtulu. Nah, dan qafnya diperhatikan ya. Apa namanya? Qafnya diperhatikan. Pantulan pantulan kofnya ya, pantulan kofnya jangan uke ya, tapi uko ya, uko dulu ya, bukan uko, bukan uke, tapi uko dulu ya, tidak ada tambahan hamzah di belakang kof.
Jadi kalau ini wakof menjadi mad arid li sukun, kemudian ini dibaca u ya, hamzah wasolnya. Tapi kalau ini di wasol ya, disambung ayat 8 menuju ke ayat 9, maka di sini di apa namanya di sini ya ini paling mudahnya ya tambahkan nun. Nah, atau kalau ini di sini ya ada nun kecilnya, kemudian ini tanwinnya dihilangkan. Nah, sehingga menjadi mubini niqatulu ya. Mubini niqatulu. Ya, jadi nunnya ada dua ya. Nini ya. Harusnya mubin ya kalau disambung menjadi mubinini ya. Nini kok dulu. Nah, seperti itu. Jadi kalau disambung berarti binya ini menjadi matobi'i dua harokat. Kemudian di sini tanwinnya hilang ya. Tanwinnya hilang. Karena kemarin ada yang bertanya ya di dengan eh, konsep yang serupa seperti ini ya. Membacanya tanwinnya tidak dihilangkan menjadi mubinini ya, nini ya. Jadi seolah-olah malah menambah tasdid ya di belakang sini. Nah, maka itu tidak tepat ya, tidak tepat. Jadi ini lafadz-lafadz yang dianggap pelik ya di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya bisa langsung saja angkat tangan atau dibuka mic-nya. Kalau nggak ada ya kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya sesuai yang di buku ya. Atau barangkali seperti kemarin kalau ada yang mau mencoba juga silahkan ya. Ini kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah jadi begitu ya. Di sini ayat 8 ke 9 ya. Lafat-lafat pelik seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sehingga perlu diperhatikan hal-hal yang semacam ini. Dan tadi kalau apa namanya, saya ulangi ketika memulai dari sini. Nah, ini bukan dibaca niqok dulu ya, karena masih banyak juga yang membaca dengan niqok dulu. Karena dia melihat ini ya, melihat ada nun kecil di sini ya. Padahal ini sebenarnya nunnya harusnya nggak di sini ya. Nah, harusnya di sini tadi itu ya. Nah, di sini ya. Sehingga orang tidak salah melihat. Sehingga kalau wakaf, nah ini adalah hamzah wasol. Maka hamzah wasol cara memberikan harokat adalah dilihat huruf ketiganya. Nah, kalau huruf ketiganya dhammah, maka di sini hamzah wasolnya juga dhammah sehingga terbaca uqatulu ya, uqatulu. Nah, itu bagian dari lafat-lafat pelik yang ada di surah Yusuf. Ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat berapa ini? Ayat 10. Ya, ayat 10. 8 9, kemudian ayat 10. 10. Nah, di sini ya. Fi ghayabatil jubbi ya. Fi ghayabatil jubbi. Nah, apabila wakaf, nah ini juga sering kita dapati di lapangan ya. Apabila wakaf, nah, ini kan ketika wakaf berarti kasrohnya hilang ya, hilang diganti dengan sukun ya. Berarti di situ ada sukun, ada tasdid ya, begitu kan. Nah, maka untuk menunaikannya adalah ya baknya disukunkan, tasdidnya juga ditunaikan.
Nah, biasanya beberapa kesalahan yang sering kita temukan itu tasdidnya hilang ya, menjadi fi ghayabatil jub, sehingga nggak kerasa ininya ya tasdidnya. Atau yang kedua ya, kesalahan yang kedua itu biasanya baknya ini ditekan ya, ditekan secara berlebihan menjadi fi ghayabatil jub, jub. Nah, jadi ada semacam penekanan ketika wakaf pada huruf yang memiliki sifat qalqalah dan bertasydid ya. Atau kalau orang mengatakan qalqalah akbar. Padahal itu tidak sesuai ya. Jadi cukup ditunaikan bak sukunnya, kemudian tunaikan tasdidnya, kemudian bak yang disukunkan tanpa ada penekanan ya. Fi ghayabatil jub, jub. Nah, jadi cukup begitu ya. Al jub, jub ya. Tidak ada penekanan sama sekali ya. Karena memang di situ tidak ada kaidah nabr, maka jangan dinaberkan. Nah, maka hal-hal yang semacam ini ya butuh ini ya, butuh ditalakikan kepada guru-guru yang mungkin, karena masih banyak yang praktek wakaf pada qalqalah bertasydid, nah, itu diberikan penekanan yang berlebihan. Sehingga itu sebenarnya tidak perlu dilakukan ya. Tidak perlu dilakukan. Seperti itu. Nah, itu ayat ke-10 tadi ya, surah Yusuf ayat 10. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-11. Di sini ada ayat yang ke-11. Ayat 11 lafadz yang dianggap pelik ada di sini ya. Nah, di la ta'manna, la ta'manna. Nah, ini kalau biasanya ya, biasanya masuk dalam pembahasan bab gharib ya, bab gharib. Tapi sebenarnya juga istilah gharib itu kurang sesuai ya. Jadi yang lebih tepat bukan gharib ya, tapi dia adalah kaidah khusus ya. Nah, di sini ya di lata mana ya, di sini ada yang namanya al-ismam ya, al-ismam. Apa itu ismam? Ya, ismam itu adalah isyarat ya. Isyarat memonyongkan bibir ya. Isyarat memonyongkan kedua bibir untuk menandakan bahwasanya di situ ada isyarat huruf yang berharokat dhammah ya, dhammah. Nah, kalau kita lihat di sini dhammahnya di mana kan eh, nggak ada ya. Nah, karena di sini sudah dileburkan ya. Kalau nanti belajar bab idgham ya, di sini ada yang namanya idgham kabir. Idgham kabir, pertemuan nun yang berharokat dhammah dengan nun yang berharokat fathah. Kemudian diidghamkan, ya, kemudian yang tersisa adalah yang berharokat fathah. Maka di situ ada cara membaca ismam, yaitu adanya isyarat monyong untuk menandakan adanya huruf dhammah di situ. Sehingga awalnya ini tulisannya adalah la ta
manuna ya. La manuna ya. Tapi karena ada terjadi idgham ya, idgham kabir, nunya dihilangkan ya. Kemudian dia digantikan dengan tanda tasydid pada huruf nun. Sehingga ketika kalau secara umum ya kan kita membaca la ta'manna begitu kan ya. Tidak ada isyarat dom apa namanya monyongnya begitu kan. Tapi karena ini termasuk dalam kaidah khusus ya. Jadi ini bukan di luar kaidah ya. Justru ini menjadi ciri khusus ya. Jadi kalau di pembahasan buku-buku tajwid ini di luar kaidah itu sebenarnya kurang kurang tepat ya, kurang sesuai. Nah, jadi karena di sini tadi ada isyarat domah yang terbuang, maka ketika kita menunaikan gunnah pada nun yang bertasydid ini, nah kita menambahkan isyarat bibir kita yang monyong. La ta'manna. Manna ya, seperti itu. Jadi kapan monyongnya? Monyongnya banyak ya, ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, ada yang di sepanjang gunah gitu. Nah, tapi kalau yang diajarkan guru-guru kami itu di sepanjang gunah. Tapi kalau yang dipraktekkan di Indonesia itu kebanyakan yang di pertengahan gunnah. Nah, jadi silahkan ya diikuti gurunya masing-masing ya. Nah itu cara membaca ismam la ta'manna ya. Manna. Nah, begitu. Kemudian di sini ya selain dibaca dengan cara ismam ya. Selain dibaca dengan cara ismam, nah itu ada juga cara membaca yang kedua, ya, yaitu istilahnya macam-macam ya. Ada yang mengistilahkan raum ya, ada yang mengistilahkan ikhtilas ya. Tapi kami dan guru-guru kami lebih memilih untuk menggunakan istilah ikhtilas ya, bukan ar-raum ya. Karena lebih cocoknya memang ikhtilas ya. Kalau membaca dengan cara ikhtilas itu bagaimana ya? Nah, ikhtilas itu adalah percepatan membaca. Nah, jadi terkadang kita sering ya, bukan terkadang lagi ya, memang sering ya, sering mendapati seseorang pembaca Al-Quran membaca dengan mempercepat bacaannya di tengah-tengah lafaz. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Misal yang sering terjadi itu adalah membaca basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada ikhtilasnya ya. Itu enggak boleh ya karena di situ sinnya harus jelas ya. Atau misalnya kalau di sini ya, misal ini ya ala Yusuf wa inna ya. Yusufu yu Yusufa begitu kan. Yusufa wa inna. Nah, begitu. Nah, itu namanya ikhtilas ya. Harusnya Yusufa menjadi Yusufa. Nah, atau kadang juga ikhtilas itu terjadi di huruf-huruf yang sukun ya. Misalnya contohnya di atas ini ya. Harusnya kan yaltaqitahu menjadi yaltaqi yaltaqi yaltaqita. Nah, begitu. Harusnya kan yalta bukan yaltaqi. Nah, gitu. Itu juga ikhtilas seperti itu. Nah, itu kalau tidak ada kaidahnya ya maka harusnya jangan dipraktekkan ya. Nah, ikhtilasnya hanya di sini saja. Nah, kalau di sini baru baru boleh dipraktekkan ya. Menjadi la ma nuna la ma nuna ya seperti itu. Bukan la manuna ya, tetapi nunya dia dipercepat ya. La manuna
la ta'manuna. Nah, begitu. Itu namanya ikhtilas untuk cara membaca yang kedua. Memang yang kedua ini jarang dipraktekkan, tetapi ada ya, dan itu termasuk bacaan yang sahih ya, yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau membaca sampai di surah Yusuf, ya silakan dipraktekkan ya, baik yang ismam ya ataupun yang ikhtilas. Nah, kenapa ini dibaca seperti itu? Ya, kalau kenapanya, ya, karena ini adalah kaidah khusus ya. Sebenarnya itu adalah tauqif ya, tauqif dari Allah ya. Jadi kenapanya begitu ya, ya itu rahasia Allah ya. Walaupun di sisi yang lain kita bisa pahami bahwa di situ ada nun dhammah yang terbuang, gitu ya. Ada nun dhammah yang terbuang ya. Tapi secara kaidahnya kalau sudah dibuang kan harusnya nggak dibaca. Dan itu terjadi di tempat-tempat yang lain juga. Kalau sudah dibuang nggak usah dibaca. Tapi di sini sudah dibuang kok dibaca. Nah, makanya itu adalah rahasia dari Allah ya. Kalau kaidah khusus itu dia tauqif ya dari Allah. Jadi tidak dibuka ruang diskusi ya. Atau kalau bahasa gampangnya ya dari sononya memang begitu. Dulu Rasul membaca juga begitu. Malaikat Jibril mengajarkan membaca juga begitu. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan kaidah khusus. Kemudian kita lanjutkan. Ini ayat 10 tadi ya, ayat 11 ya. Kemudian selanjutnya ayat 13. Ayat 13. Mana ini? Nah, di ayat 13 ya, lafadz yang dianggap pelik, dianggap susah, nah, itu ada di sini ya. Dhi'bun ya, dhi'bun serigala ya, dhi'bun ya. Nah, di sini biasanya kalau nafasnya nggak kuat, ya ini bisa menjadi alternatif untuk tempat berhenti. Nah, ini yang nanti berhubungan dengan ilmu kaidah waqaf wal ibtida. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah berhentinya bagaimana. Nah, itu ya. Karena masih banyak kita dapati, ya nggak di sini saja ya, di tempat-tempat yang lain juga sama ya. Terbacanya menjadi adhi'ab begitu ya. Adhi'ab. Nah, sering banget kita menemukan membaca seperti itu ya. Padahal cara wakofnya tidak seperti itu ya. Jadi yang pertama tunaikan dulu hamzahnya ya. Setelah itu tunaikan kolkola dari huruf ba ya. Nah, kolkola itu kan bunyinya bukan up ya, tapi be. Nah, be ya. Maka azib azib be. Nah, begitu ya. Bukan azib ya, tetapi azib. Nah, seperti itu. Ayyakulahu dhi'b. Nah, begitu ya. Dhi'b bukan dhi'ab. Tapi juga jangan juga menjadi dhi'b. Nah, be-nya kolkolahnya terlalu berlebihan sehingga seolah-olah di sini ada tambahan huruf hamzah. Nah, maka itu juga kurang sesuai. Jadi qalqalah itu hanya cukup disentuhkan saja ya di tempat keluar hurufnya. Kalau di sini berarti pada huruf ba. Setelah itu kemudian dilepas lagi ya, segera dilepas. Adzib, dzib. Nah, begitu ya. Bukan dhi'ab. Nah, ini masih banyak atau juga kalau enggak dhi'ab, dhi'b. Nah, be-nya itu harus
hilangkan agar tidak terkesan menambah huruf. Sebab menambah mengurangi huruf itu bisa termasuk dalam lahan jali ya, kesalahan yang besar yang berpotensi merubah makna. Nah, itu lafadz pelik di ayat 13 ya. Jadi kalau barangkali ada yang mau bertanya bisa langsung saja ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan sesuai di buku ya ayat 13 kemudian ayat 19. Jadi kalau misalkan ya dari ayat 14 sampai ayat 18 itu ada yang dianggap sulit ya silahkan ditanyakan ya. Kalau nggak ada kita sesuaikan yang di buku ya. Dilanjut ayat ke 19. Ayat 19 di mana ini? Oh, di sini. Lafadz pelik yang seringkali menyusahkan para pembaca Al-Quran itu ada di sini. Nah, itu terutama di ini ya, pertemuan antara ta dengan sa ya, dengan sa dengan sin. Ya, ta dengan sin seperti itu. Nah, di sini ini tidak terjadi idgham. Seringkali karena ini susah ya, terbaca dengan wajah as-sayyarah ya. As-sayyarah. Nah, ini kurang tepat ya. Karena di sini tidak ada idghamnya. Di sini harus dibaca dengan izhar ya. Maka artinya taknya ini harus jelas ya, terbaca sendiri. Kemudian sinnya juga harus jelas. Nah, terkadang juga yang sering kita temukan ya, ini tidak memang tidak terjadi idgham, tetapi sifat taknya kurang sempurna. Hanya muncul syiddah saja. Wajaat sayyarah. Nah, begitu. Nah, itu juga kurang sesuai ya, karena tak itu kan ada hamsnya. Maka tunaikan siddahnya, kemudian hamsnya, setelah itu baru ke huruf sin. Wajaat at sayyarah. At sayyarah. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan at sayyarah ya atau as sayyarah itu juga nggak sesuai ya. Karena sifat hamas pada huruf ta itu ya dia sifatnya sifat lazimah ya. Jadi sifat yang apa namanya? Senantiasa mengikuti huruf tersebut ya, baik dalam kondisi sukun ya ataupun dalam kondisi berharokat ataupun dalam kondisi berharokat. Maka kedua-duanya harus ditunaikan dengan sempurna. Nah, itu ayat 19 ya. Baik, kita lanjutkan ya di ayat 21. Di ayat 21. 21. Mana ini? Ya, hati. Kok di sini ya? Ya, apa ini yang jadi lafaz peliknya ya? Oh, mungkin ini ya, apa namanya? Alifnya di sini ya.
Nah, ini. Jadi ya ini seperti yang tadi malam ya. Nah, tadi malam di lafat mi'atun ya, mi'atun ya. Sama dengan seperti ini. Karena melihat alif ya, minya terbaca panjang menjadi mi'atun. Nah, ini mungkin juga penulis masukkan karena di sini ada alifnya juga ya. Nah, takutnya nanti ini linya dibaca panjang menjadi lim lim raatihi. Nah, gitu. Nah, jadi itu jadi nggak cocok ya. Jadi ini alifnya dia tidak dibaca ya. Alifnya tidak dibaca. Jadi langsung ke mim yang sukun ya menjadi lim raatihi ya. Jadi langsung ke mim sukunnya, alifnya dia tidak dibaca. Ya, sebentar ya, saya keluar bentar ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini linya dibaca pendek ya, tidak dibaca panjang. Jadi langsung lim ro'atihi. Kemudian selanjutnya ini masih di ayat 21. Nah, yang menjadi lafadz pelik adalah di sini ya di fil ardi ya, fil ardi. Ini termasuk huruf yang banyak terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Bumi ya. Nah, itu kan sering sekali kita temukan, sering juga dipakai untuk tempat wakaf dan banyak juga orang yang keliru di dalam cara membaca saat wakaf. Nah, kalau wakaf di sini, ini perlu diperhatikan. Di sini ada yang pertama ro sukun, ya, ro sukun, ro sukun yang didahului harokat fathah, berarti roknya dia tebal ya, bukan ar, tapi ar, ar. Ya. Kemudian setelah itu dotnya ya, dotnya ini sukun. Nah, yang sering terjadi itu adalah dotnya ini benar-benar hilang ya. Fil ar atau kadang fil ar ya. Sudah hilang, roknya tipis. Itu yang sering sekali kita temukan. Atau kalau nggak begitu, ini berubah menjadi D ya. Fil arat, arat. Padahal roknya dia nggak punya kolkolah, maka jangan arat ya. Nah, ini juga bukan T, bukan D juga ya, bukan arat, bukan arat. Nah, ini juga keliru juga ya. Nah, maka ini huruf dotnya perlu ditunaikan sukunnya. Jadi kan dot itu kan au, ya, au. Nah, dia punya rokhawah, punya juga istiqolah, maka tunaikan ya. Dan ini jangan disamarkan ya, jangan disamarkan. Ya, walaupun di luar sana banyak juga ya buku-buku yang menganjurkan bahwa ketika berhenti atau wakaf pada dua huruf sukun di beberapa tempat, salah satunya di sini itu huruf kedua itu disamarkan ya. Tapi selama kita bertalaki dengan beberapa guru, baik yang guru lokal ataupun guru yang Timur Tengah ya, semua sama ya, tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Maka kami pun juga tidak mengajarkan hal yang serupa karena
huruf yang sudah tertulis di dalam Al-Quran ya, selama dia tidak ada kaidah khusus yang menyuruh ini itu dan sebagainya, maka dia harus dilafadzkan dengan sempurna sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, seperti itu. Jadi bukan arat, bukan ar, bukan arde, nah, tetapi dia fil ar ya. Fil ar ar fil ar. Nah, seperti itu ya. Itu contoh dari wakaf pada lafadz fil ardi. Memang sulit ya, memang bagi sebagian orang terasa sulit ya. Tapi insya Allah bisa kalau kita sering latihan ya. Sering latihan, latihan untuk menaikkan pangkal lidah. Karena ini kebetulan dua-duanya huruf yang dibaca tebal dan memang syaratnya adalah menaikkan pangkal lidah ya. Nah, nanti ada di YouTube tentang video cara menaikkan pangkal lidah ya, bisa disimak ya untuk membantu proses praktek ya. Setelah itu ya silakan kalau misal ada guru ya dinilaikan ya, disetorkan apakah sudah sesuai ataukah belum. Kalau belum ya diulang kembali, kalau sudah ya dipertahankan ya seperti itu. Karena memang ini eh, katanya huruf yang paling sulit. Padahal sebenarnya semua huruf itu memiliki tingkat kesulitan yang sama ya, atau tingkat kesulitan yang berbeda-beda di setiap orangnya. Jadi memang tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Maka tidak perlu dibanding-bandingkan, cukup fokus pada diri sendiri, yang kurang di mana, yaitu yang dilatih, itu yang diperbaiki. Ya, itu lafadz pelik berikutnya. Kita lanjut ya dari ayat 21. Kita berpindah ke ayat 23. Ke ayat 23. Nah, ketika wakaf di lafat ini ya. Di lafat maswaya. Maswaya. Nah, di sini ini cukup unik juga ya yang sering kita temukan. Terkadang membacanya yaknya tidak disukun sehingga terbaca maswaya gitu. Atau ada juga yang kedua yaknya disukun ya, tapi dia kepanjangan sehingga terbaca maswai begitu. Padahal ini kan konsepnya sama dengan mad arid disukun ya, mad arid disukun ya. Misal ini kan terbaca mun, nah, begitu kan. Nah, maka ini juga sama ya. Yang dipanjangkan adalah mimnya ya, bukan nunnya. Maka ini yang dipanjangkan juga harusnya wawunya ya, bukan ya-nya. Maka yang tepat adalah maswai. Maswai. Nah, seperti itu ya. Jangan dibalik menjadi maswai. Nah, begitu. Tapi ada juga yang seperti itu. Nah, maka ini sudah tepat ya ketika penulis menambahkan lafadz ini sebagai lafadz yang dianggap pelik karena memang fakta di lapangan ya sampai sekarang ya, walaupun buku ini sudah ditulis tahun berapa ini ya, sudah lama ya. Bahkan kalau nyari di toko buku kayaknya susah ya buku ini. Tapi apa yang dirasakan oleh para pembaca di zaman sekarang ya itu masih masih sama ya.
masih sama. Artinya yang dulu sulit pun sekarang juga masih dirasa sulit bagi orang-orang sekarang. Jadi buku ini sangat eh, bermanfaat ya. Tapi ya pembahasannya harus didampingi memang ya. Kalau enggak kadang enggak paham. Baik, itu cara membaca maswai ya. Di seperti tadi ya, yang dipanjangkan adalah wawunya. Ini hukumnya mad arid disukun. Jadi sama dengan al-zalimun ya, seperti itu. Dan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian lanjut dari ayat 23 ya. Lanjut ke ayat berapa ini? 24. Ya, 24. Nah, di ayat 24 ini lafadz yang dianggap pelik ada di sini ya, di al-mukhlasin. Al-mukhlasin ya. Ini yang perlu diperhatikan ya ada beberapa ya. Walaupun kalau di buku hanya satu, yaitu lamnya ya. Lamnya bukan kasroh tetapi fathah. Karena mungkin sebagian orang sudah secara default ya membaca mukhlisin ya. Sehingga tanpa disadari lamnya tertukar harokatnya. Tapi kalau kita mau mencermati kembali ya, di situ yang harus menjadi perhatian tidak hanya lamnya, tetapi juga dua huruf di samping kanan kiri lam, yaitu huruf kha dan huruf sod. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga dan barangkali juga menjadi lafadz yang pelik juga untuk diucapkan ya. Karena sampai sekarang masih sering kita temukan ya membaca kha sukun itu menyerupai hak ya menjadi muh ya muhla. Nah, kha-nya mana ya ya tertukar berarti. Atau kalau enggak tertukar dia kha-nya jadi apa namanya? Takalluf ya, berlebihan menjadi al-mukh. Nah, mukh itu berlebihan ya. Walaupun mungkin beredar di banyak buku ya, kalau kha itu dia ada ngoroknya. Nah, makanya pentingnya guru itu di situ ya. Maksud ngorok di situ adalah untuk membedakan ya kalimatnya untuk membedakan antara hak dengan kha begitu kan. Karena kalau nggak ditulis begitu barangkali penulis bingung ya istilahnya apa ya itu kan. Tetapi pada prakteknya enggak seperti ngorok beneran ya, tetapi hanya sedikit ada kotorannya ya, yang tidak terlalu berlebihan. Jadi tidak sampai ya, tidak sampai enggak sampai begitu ya. Cukup begitu. Mukh la. Nah, cukup seperti itu ya. Se, se apa namanya sewajarnya. Kemudian huruf shad ya itu juga perlu diperhatikan ya karena ini kan letaknya satu tempat keluar dengan huruf sin ya. Sehingga masih banyak yang tertukar antara huruf shad dengan huruf sin sehingga terbaca sin harusnya kan si ya si mukhlasin ya bukan muhlasin ya kalau begitu kha dengan shadnya tertukar. Nah jadi walaupun di buku ini tidak dibahas ya terkait huruf kha dan huruf shad tapi di lapangan kita banyak menemukan seperti itu. Maka ini sekalian ya kita sampaikan agar
menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Quran agar lebih berhati-hati saat bertemu dengan huruf-huruf yang tebal ya atau huruf-huruf tafkhim. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan satu lagi mungkin ya. Sudah mau jam 2. Satu ayat lagi dari ayat 24 kita berpindah ke ayat 28. Di ayat 28 ya, lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini, yaitu min kaidikunna. Nah, kalau kita wakaf ya, wakaf di sini karena kebetulan di sini ada tanda al-waqfu aula ya atau wakaf kili ya, atau ada juga mengatakan kola ya, ada juga yang mengatakan koflam ya, silahkan ya. Jadi biasanya orang akan berhenti. Nah, cuman berhentinya yang tepat bagaimana ya? Tentu kalau wakaf ya jelas yang pertama ini harokat fathahnya dirubah menjadi sukun. Nah, maka di situ ada nun sukun dan juga ada tasdidnya. Maka ketika seperti itu ya, kita kembalikan ke rumus al-khaisyum ya, yang mana nun bertasdid itu dibaca ada gunnahnya ya. Hukumnya gunnah musyaddadah. Maka ketika wakaf pada nun yang bertasdid ya tunaikan gunnahnya kaidikun. Nah, kun ya, ditahan 3 harokat. Bukan kaidikun, ya, bukan begitu. Bukan pula kaidikun. Enggak begitu juga ya. Nah, jadi cukup ditunaikan gunahnya kaidikun. Nah, ditahan 3 harokat, sempurnakan taronumnya ya agar gunahnya tidak hilang ya, gunahnya tidak hilang. Ya mungkin cukup di situ dulu ya, nanti separuhnya semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, sampai surat Yusufnya selesai. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada berarti bisa kita akhiri ya. Yang ya sukun tadi, Gimana Bu? yang ya sukun tadi jadi Z gitu, atau Y. Yang ayat 23 tadi Bu? Iya, yang Mas Wai. Iya, ya begitu Bu. Mas Wai. Ya sukun Mas kan dia I kan bunyinya. Yi. Eh, kasrah ya gitu. Iya, kalau I kan kasroh. Kalau dia sukun ya jadi I begitu kan. Jadi I Oh, tetapi dia bukan hamzah ya, dia bukan hamzah. I-nya itu untuk apa namanya? Menandakan ya sukun. Jadi maswai bukan maswayi. Nah, kalau maswayi ya, berarti kasrah. jadi kasroh ya, malah apa namanya? Berubah ya harokatnya begitu kan. Tapi bukan berarti karena mentang-mentang I kemudian kita baca maswai. Nah, itu malah keliru juga Oh, ya. Jadi dia iya, harus maswai. iya, Wai bukan wai. Nah, beda lagi iya, kalau wai, nah ini berubah juga nanti. Berubah jadi iya, iya. hamzah. Iya, Nah, Toto. begitu. Iya, Iya. oh, Begitu, Bu. iya, iya, makasih. Ya, Terus baik, Bu. istilahnya gorep nggak tepat tadi, yang tepat kaidah.
Khusus khusus. gitu? Iya, Bu. Ya. Jadi Oh. memang karena istilah gharib itu sebenarnya hanya ada di Indonesia saja gitu. Oh. Kalau nanti kita belajar di kitab-kitab yang muktabar ya, di misalnya di Jazari dan sebagainya, Salsabil Safi itu nanti istilahnya bukan gharib ya, tapi dia adalah kaidah khusus ya, kaidah khusus ya. Hmm. Karena gharib kan artinya bahasa asing ya, bahasa asing. Nah, begitu. Nah, nanti kalau bab gharib ada pembahasan tersendiri dan itu panjang. Panjang itu ya, Hmm. begitu. Seperti Tapi itu. ada istilah gharib dalam Ada, bahasa Bu. Arab. Oh. Ada, Bu, ya. Di tajwid juga ada istilah gharib ya, ada bab gharib ada. Tapi yang dibahas bukan itu ya, yang dibahas bukan bukan ismam dan seterusnya ya. Yang dibahas hal yang lain ya. Yang dibahas lebih kepada Hmm. dialek apa namanya? Lahjah-lahjah bahasa Arab. Nah, termasuk yang hal-hal yang dulu ya tidak difahami oleh sahabat ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Nah, itu masuk ke dalam istilah gharib. Nah, seperti itu. Karena itu asing di mata sahabat ya, asing di telinga para sahabat. Nah, kalau sekarang yang Kalau dianggap gharib itu adalah bacaan yang kedengarannya asing begitu kan. Tapi kalau kita sudah nggak asing, kita sudah bisa membaca lata mana, kan nggak asing itu. Berarti nggak jadi gharib lagi dong. oh. Iya kan, kan sudah nggak asing begitu kan. Ini kalau apa namanya, ya bercandaannya begitu ya. Tapi ya kalau mau disebut gharib juga ya nggak masalah ya, karena itu sudah umum ya. Tapi kalau mau konsisten ya mungkin perlu sedikit direvisi terkait istilah tersebut. Kalau guru-guru kami ya biasanya menggunakan istilah kaidah khusus ya, kaidah khusus ya, begitu. Karena bab gharib itu ada bahasan tersendiri yang bahasannya di luar itu. Begitu. Begitu, Bu. Ya, makasih. Ya, Semakin sama-sama. bodoh. Ya, semakin kita belajar ternyata masih banyak yang belum kita tahu, Bu. Ya, saya juga begitu. Semakin belajar kemana-mana kok ya nggak pinter-pinter juga. Kok masih ada yang belum difahami juga. Kok ternyata ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Yaitu justru malah kita bersyukur ya karena ternyata memang Quran itu luas ya. Quran itu ilmunya banyak sekali ya sehingga kita tambah yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah ya, bukan tulisan Nabi Muhammad ya, karena ilmunya ternyata sangat luas begitu. Begitu, Bu. Ya, makasih. Ya, cukup ya, Bu ya. Ya, Us. Ya, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan pertemuan di siang hari ini ya. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga Allah berikan umur panjang juga untuk bisa kembali bertemu di forum-forum yang lain. Baik, kita akhiri forum ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ye, sama-sama, Bu.